Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cadar yang ternoda Almaira, Part 2, rasanya sangat sakit. Sakit fisik dan juga sakit batinnya. Dia dilecehkan, rasanya remuk redam, menahan amarah yang tertahan. Yang di pikiran Maira saat ini, bagaimana reaksi keluarganya saat tahu akan hal ini? Bagaimana ia bisa menghilangkan rasa kecewa pada orang tuanya? Dirinya sudah gagal menjaga kehormatannya. Yang diambil dengan cara yang sangat menjijikan, Maira semakin menenggelamkan wajahnya. Pada lututnya yang ia tekuk, Maira semakin erat memeluk dirinya sendiri. Hiks. Sakit. 1 jam lamanya Maira membiarkan dirinya berada di bawah air shower. Dia berharap bisa menghapus noda dalam dirinya meskipun dia tahu noda itu akan tetap membekas selama hidupnya, seperti sebuah kotoran yang menempel di baju putih takkan bisa seputih semula lagi. Astrid menggigit ujung kukunya. Pikirannya berkelana memikirkan sahabatnya Maira. Bagaimana tidak hari ini sahabatnya itu tidak masuk sekolah, dan tanpa keterangan apapun tidak biasanya seperti ini. Malam tadi Astrid lupa mengabari Maira, kalau dirinya tidak bisa kembali ke hotel. Karena harus menemani mamanya di rumah sakit, tadi pagi saat selesai sholat subuh. Astrid berusaha menghubungi Maira, tapi tidak diangkat. Sampai sekarang sudah menjelang siang, Maira tetap tak bisa dihubungi. Astrid berinisiatif untuk pergi, mengunjungi Maira di rumahnya sehabis pulang sekolah nanti. Astrid, kamu dengarin saya enggak? Dari tadi saya menerangkan tapi kamu tidak memperhatikan. Seru Pak Santo. Mampus. Suara Pak Santo di depan membuyarkan lamunannya tentang sahabatnya Maira. Anu Pak, saya dengerin kok. Jawab Astrid tergagap. Di rumah Maira, Sarah mengernyitkan keningnya mendengar Artnya bilang bahwa Maira tadi berlarian ke kamarnya dengan tergesa-gesa. Aneh sekali, apa Maira tidak sekolah? Ucap Sarah lirih, tapi masih bisa didengar. Bu, Non Maira sudah 1 jam di dalam kamarnya. Sarah makin dibuat aneh dengan tingkah anaknya. Sarah bergegas ke lantai atas menuju kamar Maira. Disusul oleh Dira, langkah Sarah begitu tergesa, dalam sekejap dia sudah berada di atas. Sampainya di depan pintu kamar Maira, tidak perlu pikir panjang lagi Sarah langsung mengetuk pintu kamarnya Maira. Kamu di dalam sayang? Tanya Sarah. Buka pintunya nak. Panggilnya lagi. Maira tidak sekolah? Namun tak ada jawaban dari dalam. Beberapa menit mereka menunggu tidak ada jawaban dari kamar membuat Sarah semakin khawatir. Dan kembali mengetuk pintunya dengan keras. Dira yang melihat menantunya kalang kabut mencoba menenangkan dengan cara mengusap dengan lembut. Mungkin dia lagi tidur, ucap Dira pada menantunya. Sarah berpikir sejenak, mungkin dirinya saja yang terlalu berlebihan. Mungkin benar apa yang dikatakan mertuanya. Ya sudah sayang, kalau kamu tidak mau buka pintunya, kamu istirahat saja ya. Ucap Sarah akhirnya. Astagfirullahalazim, kuenya ditinggal. Sarah langsung turun ke bawah sambil menepuk jidatnya. Dia berlari menuju ke arah dapur. Dira terkekeh melihat tingkah menantunya itu. Dira menoleh sebentar ke arah pintu kamar Maira, lalu menghembuskan nafas pelan. Setelahnya dia juga berlalu pergi menyusul Sarah, sedangkan di dalam kamar Maira, suasana hening, hanya terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Lalu di kamar mandinya sendiri ada tubuh Maira yang terkulai lemas di bawah keucuran air. Air shower yang masih menghujani tubuh Maira, darah segar terus mengalir dari hidungnya. Au! Terdengar rintihan lolos dari mulut Maira, matanya perlahan terbuka.
Maira mencoba memfokuskan pandangannya yang terasa mengabur. Maira masih merasakan nyeri di kepalanya. Tenaga Maira yang sudah terkuras habis, tidak menyisakan sedikit pun. Tubuhnya terasa sangat lemas. Bunda Hicks. Ayah Hicks. Lirih Maira dengan suara parau dan hampir hilang. Maira berusaha mengumpulkan tenaganya untuk bisa bangkit. Setelah berhasil sedikit demi sedikit, Maira mencoba untuk berdiri. Walaupun sekujur tubuhnya tidak punya tenaga sama sekali. Maira berhasil berdiri dengan jalan sempoyongan. Dia menuju ke arah tempat tidurnya. Dengan susah payah dia berpegangan pada dinding. Dengan jalan tertatih Maira keluar dari kamar mandi menuju ke ranjangnya. Maira menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang king size miliknya yang empuk. Maira masih menggunakan pakaian lengkap yang basah. Berbaring dengan air mata yang terus mengalir tubuhnya, bergetar hebat kepalanya terasa cenat-cenut. Darah menetes pada permukaan bantal, semua itu tidak lebih sakit dari hati Maira. Kekecewaan Maira pada dirinya sendiri, rasa bersalah Maira pada kedua orang tuanya, dan keluarganya serta Tuhannya. Astagfirullah, ya Allah. Ampuni, Maira. Maira takut kemurkaanmu ya Allah. Maira berusaha memejamkan matanya, membawa segala kesadarannya ke dalam mimpi. Namun nihil bayangan perbuatan bara sang kakak kelas, malam tadi terbayang-bayang selalu di ingatannya. Begitu menusuk nusuk hatinya terasa sakit dan nyeri. Tangannya memukul-mukul dadanya yang terasa sesak, matanya menerawang jauh ke atas langit-langit kamar. Bukankah perempuan dihormati karena kehormatannya terjaga? Lantas bagaimanakah dengan dirinya sekarang? Tidak pantas lagi untuk dihormati. Dari kecil Maira sudah diajarkan tentang marwah dan kehormatan. Seorang perempuan harus menjaga kehormatannya sampai kelak diserahkan kepada pacar yang telah halal di malam pertamanya. Namun apa? Apa yang terjadi sekarang? Kenapa cobaan ini datang kepadanya? Sekarang hari sudah menunjukkan pukul 16.25, menandakan sebentar lagi acara akan dimulai. Di kediaman keluarga Almaira, ratusan anak yatim piatu yang diundang telah datang satu persatu meramaikan taman di belakang rumahnya. Acara ulang tahun saat ini tenaga Maira sedikit terkumpul, sehingga memungkinkan dirinya untuk bangun dari tempat tidur. Maira memutuskan untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Maira rasa dirinya terserang demam. Karena terlalu lama menggunakan pakaian basah, dia meraba keningnya sendiri terasa panas. Maira berdiri di depan jendela, melihat ke arah taman belakang. Begitu banyak anak bermain di sana, biasanya jika banyak anak di rumah, itu pasti dari panti. Ada acara apa ya hari ini? Lirih Maira. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu itu kamar Maira. Sontak sang pemilik kamar menoleh ke arah pintu. Sepertinya bundanya. Maira belum siap harus berhadapan langsung dengan bundanya maupun ayahnya. Lagi rasa bersalah dan kecewa menenggelamkan Maira pada kenyataan. Tes-tes air mata Maira kembali luruh, supaya suara isakannya tidak terdengar. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Maira, nak buka pintunya ini, ayah, ayo turun, acara akan segera dimulai. Ayah tunggu di bawah ya, anak ayah yang cantik, seru Rendra dari balik pintu, merasa tidak ada sahutan. Rendra lebih memilih melenggang pergi. Mungkin Maira lagi siap. Untuk menghindari kecurigaan dari keluarganya, Maira berusaha menekan apa yang sedang dia rasakan. Dan tidak egois, Maira harus turun terlihat baik saja di depan semua orang. Maira, kamu bisa. Ucapnya pada dirinya sendiri. Sebelum turun, Maira melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, yang tadi sempat tertunda.
Maira masih memegang teguh prinsip, seburuk apapun kondisimu jangan pernah ninggalin sholat. Mas, dari pagi Maira gak keluar kamar loh. Adu Sarah pada istrinya. Rendra yang masih mengambil kue, seketika berhenti dan menoleh ke istrinya yang duduk di sebelahnya. Tadi Mas sudah ke kamar Maira. Paling sebentar lagi juga turun, ucap Rendra menenangkan istrinya. Dia juga enggak sekolah. Tambah Sarah. Saat ini Rendra dan Sarah sedang ada di ruang makan, tanpa mereka sadari kehadirannya. Ada seorang gadis berhimar panjang dan memakai cadar berwarna pink dusti. Gadis itu melangkah mendekati kedua orang tuanya. Lalu mengambil kursi dan duduk di antara mereka. Ayah, Bunda. Sapa Maira pada kedua orang tuanya. Dia berusaha bersikap sebiasa mungkin supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Sarah dan Rendra menatap anak gadis 1_1-nya itu dengan tatapan sedikit terkejut atas kehadirannya. Mereka tidak sadar kantung mata Maira yang membengkak dan lingkar hitam. Maira, ayah dengar dari Bunda kamu gak sekolah hari ini? Rendra bersuara terlebih dahulu. Maira terkesiap mendengar pertanyaan ayahnya. Bagaimana ini apa yang harus dia jawab? Bagaimana dia bisa lupa akan hal itu? Dia bahkan sampai melupakan tentang sekolah. Sebenarnya malam tadi Maira dan Astrid pergi ke dekat rumah Astrid, dan di sana hujan besar. Pada akhirnya Maira dan Astrid kehujanan ya. Maira terkena sedikit flu, terus tadi pagi pas Maira mau berangkat sekolah, ternyata Maira juga nggak bawa seragam sekolah. Maira putuskan untuk pulang. Ternyata sampai di sini Maira malah tertidur. Karena kepala Maira sedikit sakit akibat flu, tapi sekarang udah agak baikan kok ya. Maira baru bangun waktu salat subuh, jadinya telat sekolah. Cerita kebohongan Maira mengalir begitu saja. Untuk pertama kalinya seumur hidup Maira membohongi kedua orang tuanya. Di balik cadar Maira menggigit bibirnya, yang tipis merah dan ranum. Rendra mengelus kepala Maira dari balik himar sambil tersenyum. Lain kali jangan teledor lagi ya, ucap Rendra lembut. Bibir Maira semakin bergetar, semakin kuat pula dia menggigitnya. Matanya mulai berkaca-kaca mendengar penuturan ayahnya, lalu Maira mengangguk. Maafin Maira ya. Lirih Maira entah kata maaf untuk apa Maira itu. Dia merasa dosanya terlalu banyak pada orang tuanya. Sarah mengangguk. Ya udah, sana banyak anak-anak loh di taman belakang rumah kita. Mereka sedang bermain, kamu main sama mereka gih. Maira segera berdiri hendak pergi. Dia tidak bisa berlama-lama bersama orang tuanya. Ia takut mengecewakan. Maira melangkahkan kakinya menuju taman belakang. Sampainya di sana, dia langsung disambut oleh anak-anak kecil yang menghampirinya. Kak Maira, seru anak laki-laki berumur 5 tahun mendekatinya. Maira berjongkok, menyamai tinggi badan dengan anak laki-laki itu. Mahir tersenyum dan mengelus-elus kepala anak itu. Kak Maira, Akbal mau minta keleleng boleh gak? Anak yang bernama Akbar itu menengadahkan tangannya. Boleh dong. Maira menggendong anak itu menuju ke kaca besar yang mirip akuarium di tepi kolam. Di dalamnya terisi penuh dengan kelereng. Ini ambil ajak teman-temannya untuk main juga ya. Dan ingat jangan ditelan kelerengnya, nanti bisa is dead. Petuah Maira lalu menurunkan Akbar dari gendongannya. Tenaga Maira masih belum terlalu pulih. Bahkan, sekarang dia masih merasa pusing. Akbar memiringkan kepalanya ke kanan. Is dead itu apakah? Tanya Akbar polos. Sama seperti mati, ucap Maira gemes. Berarti kalau Akbar telan keleleng bisa mati dong? Maira mengangguk membenarkan. Akbal mau coba, nanti Akbal seperti mobil lemot Akbal yang mati.
telus dicolokin ke listrik hidup lagi. Ucap Akbar kegirangan lalu mengambil kelereng hendak mencontohnya menelannya, namun secepatnya Maira menghentikan Akbar. Kalau Akbar yang makan nanti nggak bisa ketemu sama Kak Maira, Akbar mau? Akbar pun menggeleng mendengar perkataan Maira. Maira mengajak Akbar dan teman-temannya bermain, baik main kelereng ataupun main-mainan Maira yang lainnya. Maira memang memiliki banyak mainan, biasanya ayahnya setiap 1 bulan sekali membawa anak-anak panti ke rumah. Jadi Maira sudah menyiapkan supaya anak-anak nanti tidak merasa bosan. Tak berapa lama Sarah pun datang membawa kue di tangannya, disusul Rendra Dira juga yang baru sampai. Mata Maira berbinar melihat kue yang ada di tangan ibunya. Kue itu berhiaskan kelereng-kelereng di atasnya. Itu bukan kelereng asli, hanya permen yang bentuknya saja mirip kelereng. Sebenarnya itu bisa dimakan, rasanya pun sama seperti permen. Maira baru ingat jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Membuat Maira bertambah sedih saat mengingat kenyataan tepat di malam ulang tahunnya dia kehilangan kehormatannya. Acara ulang tahun pun akhirnya berjalan tanpa hambatan. Pengajian dan bacaan surat pendek dari anak panti menghiasi rumah Maira. Dia mencoba melupakan malam yang tentu saja akan menjadi kenangan buruk dalam hidupnya. Tapi hidup harus terus berjalan, pasrahkan saja semuanya pada Yang Maha Kuasa. Terkadang hidup memang kejam, namun kita tidak bisa melawannya apapun yang sudah tertulis. Itulah yang harus kita jalani. Suka atau tidak kita harus menjalaninya. Untuk menghindari hal yang terjadi seperti Maira, sebaiknya jauhi orang atau tempat yang sekiranya itu memungkinkan untuk adanya maksiat. Kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga, lalu siapa? Dihukum bersama bara 2 bulan sudah berlalu, kehidupan Maira sudah kembali seperti semula. Seperti melakukan rutinitas sekolah, kekajian dan lain lain. Walaupun 2 minggu setelah kejadian itu, terasa begitu berat dijalani Maira. Maira memutuskan untuk merahasiakan kejadian itu dari semua orang dan mencoba untuk ikhlas. Pada kenyataannya, hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat ia harus melawan penyesalan dan menelan rasa kekecewaan. Selama 2 bulan ini, Maira tidak pernah bertemu batang hidung bara di hadapannya. Selama itu dirinya aman. Maira, kamu dipanggil Kak Hussein di masjid. Suara itu berhasil membuat Maira mendongak dari yang menenggelamkan wajahnya. Diceruk tangannya, menjadi tegak. Maira refleks menepuk jidatnya. Ya Allah, Maira lupa. Seharusnya jam istirahat sekarang, ia harus menemui Hussein sebagai ketua Rohis. Dan Maira adalah sekretaris Rohis. Bila, kita kesana sama sama aja ya. Tawar Maira, temannya yang bernama Bila itu mengangguk. Bila adalah salah satu anggota Rohis. Sebagai anak sosial, Maira memiliki begitu banyak teman pergaulan. Suasana damai masjid begitu menyejukkan hati. Orang yang berteduh di dalamnya, Maira baru saja menginjakan kakinya di sana dia sudah dinanti sang ketua Rohis. Maira mendapati Hussein sedang membaca Al-Quran, suaranya begitu merdu melantunkan kalam Allah. Jantung Maira berpacu hebat, keringat tiba timbul pada permukaan porinya. Jika di film kartun, pasti di mata Maira sudah tergambar bentuk love yang bermekaran. Ya, Maira sudah lama memendam rasa suka terhadap Hussein. Laki itu berhasil membuat Maira terpesona dengan keimanan dan akhlaknya yang mulia. Maira jatuh cinta karena agamanya yang luar biasa itu. Segera Maira mengalihkan pandangannya dan mengucapkan istighfar. Maira menoleh ke arah Nila di sebelahnya. Bil, kamu enggak apa ya nemenin aku? Tanya Maira. Iya, enggak papa kok Me, kan kita gak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Bila tampak bijak saat mengatakannya, Maira mengangguk. Sudah ada di sini?
Suara berat maskulin itu membuat Maira dan Bila menoleh ke sumber suara. Itu adalah suara Hussein yang baru selesai membaca Al-Quran. Maira dan Bila mengangguk. Maaf ya, saya meminta bertemu di sini. Saya mau memastikan tentang proposal yang akan kita rapatkan. Sehabis sekolah, apa sudah siap? Tanya Hussein to the point. Ia hanya tidak ingin berlama dengan yang bukan mahram, takut menimbulkan fitnah. Untungnya Maira membawa temannya, jadinya mereka gak berduaan saja. Karena memang di masjid sedang sepi, ini bukan jadwal waktu sholat. Untungnya Maira sudah menebak apa yang akan dibicarakan Hussein. Jadinya dia sudah mempersiapkan yang dibutuhkan. Maira menyodorkan proposal yang dimaksud sudah Ana siapkan, seperti yang diperintahkan kemarin. Ucap Maira. Terima kasih. Hussein menerima barang yang disodorin. Saat ini Astrid melongo melihat tidak percaya apa yang sedang dilihatnya sekarang. Maira yang notabene-nya tidak pernah makan sangat rakus, tiba saja membeli semua macam dagangan yang ada di kantin. Awalnya Astrid pikir semua makanan itu tidak akan habis oleh Maira. Namun nyatanya justru sebaliknya, Maira justru menghabiskan semuanya tanpa sisa. Maira, lu kenapa sih? Jin apa yang merasuki lu? Astrid meraba kening Maira, tidak panas. Tap. Belum selesai Astrid berbicara, perhatiannya teralihkan pada guru yang masuk. Dan mengucapkan salam, seketika ruang kelas menjadi hening. Astrid menoleh ke samping, melihat Maira di sana. Bola mata Astrid hampir saja keluar, saat melihat Maira sudah hanyut ke alam mimpi. Sampah makanan, masih berserakan di atas meja. Astrid meneguk ludahnya secara kasar. Kenapa Maira jadi seperti ini? Dasar ratu kelereng. Pelajaran sudah dimulai, dan guru di depan sana mulai menjelaskan pelajaran di bidang kimia. Mungkin sang guru tidak menyadari bahwa salah satu muridnya tengah berayun merajut mimpi. Maira begitu damai dalam tidurnya, membuat Astrid gak tega membangunkannya. Akhirnya Astrid menghembuskan nafas kasar dan memilih menyimak materi yang disampaikan. Beberapa saat kemudian, sang ibu guru mulai menyadari perilaku muridnya yang tertidur di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Maira, tolong jelaskan ulang. Yang saya ringkas di papan tulis, kata Ibu Rima. Hening tak ada yang bergeming. Maira, Almaira Syahrani. Notasi suara Bu Rima naik 8 oktav, tapi sayangnya itu tidak mampu membangunkan Maira. Bu Rima sudah kehabisan kesabaran, hingga beliau berdiri hendak menghampiri Maira. Maira mengucek matanya, lalu memfokuskan pandangannya. Benar yang ada di hadapannya ini adalah Bu Rima, apa pelajaran sudah dimulai? Pikirnya dalam hati. Enak ya, tidur saat pelajaran berlangsung? Sindir Bu Rima. Sindir Bu Rima dengan nada penuh penekanan. Maira menunduk merasa bersalah. Entah kenapa akhir ini, rasa kantuk Maira berlebihan. Bahkan saat makan siang sekalipun, mata Maira selalu merasa berat dan merindukan kasur. Maaf Bu, ucap Maira, masih dengan posisi menunduk. Bu Rima menghembuskan nafas kasar. Ya sudah, sekarang kamu keluar dan hormat pada bendera. Di lapangan, selama mata pelajaran saya. Maira membelalakan matanya, yang benar saja. Mata pelajaran kimia hari ini, ada 4 jam. Bisiknya dalam hati. Tak. Ucapan Maira terpotong. Tidak ada tapian. Potong Bu Rima. Maira memejamkan matanya sejenak, bukan hal sulit bagi Maira untuk berdiri di lapangan. Di bawah terik matahari, toh saat latihan bela diri dia sudah melalui semua itu. Maira menghembuskan nafas pelan, lalu berdiri,
Baik Bu, sekali lagi maaf. Maira mengambil langkah untuk melenggang pergi keluar kelas. Setelah keluar dari kelas, Maira berbelok ke toilet untuk mencuci muka biar segar. Barulah setelahnya, dia akan menjalankan hukumannya. Maira berdiri tidak jauh di sudut lapangan, ia memandang bergantian matahari yang panas menjilat. Dan bendera merah putih yang berkibar, mata jeli Maira selanjutnya bisa melihat seorang laki underscore laki. Berdiri di lapangan seraya hormat pada bendera, dari belakang Maira bisa melihat punggung tegap pria itu. Alis Maira bersatu, dia merasa tak asing dengan punggung itu, namun Maira akan bodoh amat dengan hal itu. Sekarang dia harus menjalankan hukumannya, tanpa buang waktu lagi Maira berjalan mendekati tiang bendera. Indera pendengaran yang tajam, mampu mendeteksi sesuatu yang mendekat ke arahnya. Namun laki underscore laki bertubuh tegap itu acuh, ia fokus pada bendera. Semakin Maira mendekat, semakin tidak asing dengan laki underscore laki di hadapannya. Saat Maira bisa melihat wajah pemilik tubuh atletis, mata Maira membola. Kak Bara. Gumam Maira, ia hendak memutar balik arah langkahnya. Tapi urung ia lakukan, mengingat hukuman yang harus dijalankan. Maira memilih menjaga jarak dari tempat Bara berdiri. Bara menoleh saat mendengar ada orang yang menyebut namanya. Bara mendapati gadis bercadar yang tengah hormat bendera, sama sepertinya. Bara jadi teringat 2 bulan lalu, ia temui di hotel yang dia pikir objek taruhannya. Apa yang di sebelahnya, itu adalah orangnya. Bisik Bara. 2 garis merah mata Maira mulai menggelap sehingga Maira tidak bisa menyeimbangkan diri. Untungnya sebelum tubuh Maira menyentuh tanah dengan sigap Bara menangkapnya. Maira sudah hilang kesadarannya, entah angin apa yang menghampiri Bara, sehingga laki underscore laki itu mengambil keputusan untuk menggendong Maira. Tentu saja adegan di lapangan saat ini mengundang perhatian para murid, dan teriakan riuh dari murid underscore murid yang sedang menonton dari jendela kelas mereka. Teriakan itu tentu saja mengundang murid lain, yang lagi belajar ikut melihat sumber keriuhan. Jadilah semua murid menonton adegan itu, melihat Maira dalam gendongan Bara. Bara tidak memperdulikan semua itu, dia berjalan cepat menuju ke ruang UKS. Maira dibaringkan di atas nakar UKS. Bara memberikan ruang pada petugas UKS dan dokter untuk memeriksa Maira. Bara lebih memilih menunggu di luar. Mendengar kabar pingsannya Maira, membuat Astrid tergopoh underscore gopoh ke ruang UKS. Sesampainya di ruang UKS, Astrid tidak diizinkan masuk. Astrid menunggu, dia duduk di kursi yang ada di luar. Astrid mengedarkan pandangnya, betapa terkejutnya dia saat mendapati Bara yang berdiri di dekat pintu UKS. Ternyata benar berita yang ia dengar tadi, bahwa Baralah yang menggendong Maira ke sini. Kak Bara. Panggil Astrid. Bara menoleh saat mendengar suara memanggilnya. Bara mengangkat sebelah alisnya. Hai Kak. Masih ingat aku? Aku Astrid, kata gadis itu, yang tak lama berjalan mendekatinya. Bara diam seperti tengah memikirkan sesuatu. Dengan sangat mendalam alisnya bertaut kian berkerut. Namun beberapa detik kemudian kembali ke mode awal, datar. Kak, soal 2 bulan yang lalu aku minta maaf ya Kak, bukannya gue gak hargain perasaan kakak. Tapi gue NGG mau pacaran dulu, dan maaf karena gue nyuruh Maira yang nemuin kakak. Akhirnya kata underscore kata yang membebani Astrid terucapkan, sejak lama dia ingin mengatakannya, tapi selama ini gak punya keberanian. Jadi namanya Maira. Batin Bara. Kak. Astrid melambai underscore lambaikan tangannya ke muka Bara, dan berhasil membuyarkan lamunan cowok itu. Sambil masih dengan muka datar Bara berkata, no problem. Astrid menghembuskan nafas lega. Astrid melirik ke arah dalam ruang UKS. Di mana Maira berada, sepertinya Maira sudah siuman.
Tidak kemudian beberapa orang keluar dari ruang UKS. Salah satu di antara mereka berkata, "Siswi bernama Maira sudah boleh dijenguk. Saya sarankan dirinya diantar pulang saja karena kondisinya masih lemah." Setelah mengatakan itu mereka melenggang pergi. Astrid segera masuk ke dalam ruang UKS, namun setelah di dalam dia tidak mendapati Maira di sana. Astrid mengedarkan pandangannya, tidak ada siapapun di situ. Sampai ketika Astrid mendengar percikan air dari kamar mandi yang tersedia di sudut ruangan. Tok-tok, Mei buka pintunya. Tak ada jawaban dari dalam. Astrid semakin keras mengetuk pintu toilet. "Maira, lo ada di dalam?" Hening tidak ada jawaban. "Maira, lo gak apa-apa kan?" tanya Astrid khawatir. Namun beberapa saat kemudian keluarlah seorang gadis bercadar saat pintu toilet terbuka dari dalam. Maira, gadis itu keluar dengan kondisi yang mengenaskan, mata berair seragam yang berantakan. Tubuh gadis itu gemeteran dengan hebat. Maira langsung berhambur ke dalam pelukan Astrid membuat yang empu terkesiap. "Maira, lo kenapa?" Hiks, isakan itu lolos begitu saja dari bibir mungil Maira, padahal dia sudah berusaha untuk tidak mengeluarkannya. Astrid terkejut bukan main, mulutnya terbuka langsung ia tutup menggunakan telapak tangannya. Karena khawatir Astrid sontak mendorong tubuh Maira, agar pelukan mereka terlepas. Astrid memegang kedua bahu Maira. Sedangkan Maira menundukkan kepalanya, dengan air mata yang terus berderai. "Lo kenapa? Apa ada yang sakit?" tanya Astrid lagi. Maira masih diam dengan tubuh yang masih bergetar. Astrid mengamati penampilan Maira, dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Tunggu." Mata Astrid tertuju pada benda yang ada di tangan Maira. "Apa yang di tangan lo itu?" Mendengar pertanyaan Astrid, dengan cepat dia menyembunyikan benda yang berukuran kecil itu ke balik punggungnya. "Maira, apa itu?" Astrid melebarkan matanya, pikirannya mulai memikirkan hal yang tidak. "Maira, berikan benda itu padaku," bentak Astrid. Maira menggeleng. "Berikan." Astrid berusaha merebutnya dari tangan Maira. Maira semakin menggenggam erat benda yang ada di tangannya. Karena geram Astrid merebutnya paksa, dan berhasil benda itu kini sudah berada di tangan Astrid. Mata Astrid melebar, mulutnya menganga tidak percaya. Dengan benda yang ada di tangannya sekarang, Astrid menutup mulutnya dengan telapak tangan. Astrid menggeleng lemah. Apa ini, Mei?" "Tes pack?" Maira yang ditanya begitu hanya diam, dengan air mata yang tidak mau berhenti mengalir. Semakin deras mengalir di wajah cantiknya, yang ada di balik cadar. "Dan apa artinya dua garis merah ini?" tanya Astrid memastikan. "AK_H_Mil, Hiks." Suara Maira terbata_bata dan terdengar parau, hampir tidak terdengar. Astrid memegang bahu Maira dan menyuruhnya menatap matanya. Mei, lihat gue. Jawab gue, siapa yang lakuin itu sama lo?" Maira tidak sanggup untuk menjawab, yang ada tangisnya makin pecah. "Jawab gue," bentak Astrid, sambil mengguncang tubuh Maira. "Kak Bara." Nama itu akhirnya meluncur juga dari mulut Maira. Astrid dibuat tidak percaya dengan kenyataan yang saat ini terjadi. Apa maksudnya? "Mei, jelaskan bagaimana bisa terjadi?" desak Astrid. Mau tidak mau Maira menceritakan kronologi yang terjadi, dari awal sampai akhir tanpa ada yang dikurangi atau lebihi. Seketika seorang pemuda berseragam putih abu_abu seketika membeku saat mendengar percakapan dua gadis di hadapannya. Tangan laki_laki itu mengepal kuat. Apa sefatal itu atas kejadian malam itu? Emosi laki_laki itu sudah sampai di ubun_ubun, siap untuk diledakkan. Tapi sebelum benar itu terjadi, dia memutuskan keluar dari ruangan itu.
Sepertinya gadis itu menyadari kehadiran laki di sekitar mereka. Suasana riuh terdengar dari kelas 12 IPA 1, yang mana saat ini sedang jam kosong. Jadi para murid menggunakan cara ini untuk berleha. Ada yang bergosip, ada yang bernyanyi, dan ada juga yang memilih diam membaca buku. Anggota inti geng Tiger kebetulan menghampiri mereka, menjadikan mereka satu kelas. Kericuhan lebih dominan terjadi di antara mereka, mewarnai jam kosong kelas itu. Anggota inti geng Tiger terdiri dari Rafael, Daniel, Arya, Evans, dan Bara. Namun kehebohan mereka tanpa ketua geng Tiger yaitu Bara, yang mereka tidak tahu saat ini di mana keberadaannya. Karena tadi saat setelah jam istirahat, dia dihukum hormat bendera dan sampai sekarang belum kembali. Entah apa yang merasukimu, Pak Junaidi, hingga kau tega menyakiti Buk Siti, yang tulus mencintaimu. Arya bernyanyi dengan heboh, menggoyangkan kepalanya seperti seorang DJ. Kehebohan Arya ditemani Daniel yang memegang sapu, seolah-olah memegang gitar. Hoa-hoe, keriuhan itu berasal dari teman mereka, yang juga mengikuti aksinya Arya dan Daniel. Arya menggulung buku dijadikannya sebagai mikrofon, tangannya seolah sedang memainkan DJ di udara. Potong bebek angsa masaknya lain kali, Non Calisa minta dansa sampai pagi. Arya menyanyikan itu seraya mengedipkan mata sebelahnya pada teman sekelasnya yang bernama Calisa. Tentu saja itu membuat heboh teman sekelasnya yang lain. Ada juga yang bersiul ria. Mari teman semua kita lepaskan penat. Sawer bos, teriak Daniel mengangkat kedua tangannya lalu melambaikannya. Maira mendatangi kelas barat 2R. Ruang kelas seketika menjadi hening ketika seseorang mendobrak pintu kelas yang terkunci. Mereka yang tadi ricuh menjadi diam dan serempak melihat ke arah pintu. Mereka pikir yang datang adalah guru, tapi mereka salah, ternyata yang datang adalah seorang laki dengan seragam yang sudah acak-adul. Bara tidak memperdulikan beberapa mata yang tertuju padanya. Bara berjalan mendekati bangku yang berada di pojok. Tepat di sebelah Evans berada, Bara menyambar tasnya dan berlalu begitu saja, meninggalkan tanda tanya temannya satu kelas, terutama untuk sahabatnya. Bara saat ini sedang berjalan di koridor yang sepi, karena sekarang masih jam pelajaran. Bara membawa langkah menuju parkiran, sebenarnya tadi setelah mendengar percakapan dua gadis yang akhir ini masuk ke hidupnya. Bara ingin langsung meninggalkan kawasan sekolah, tapi urung karena kunci motornya tertinggal di dalam tas yang di kelas. Bara memutuskan untuk ke rooftop saja, karena kalau kembali ke kelas takut membuat ulah di sana. Saat emosinya tidak bisa dikatakan stabil, Bara melajukan motor ninja kesayangannya. Keluar dari kawasan sekolah, dia melajukan dengan kecepatan di atas rata. Membolos memang sudah menjadi kebiasaan Bara dan temannya. Mereka akan pergi ke markas Tiger, atau tempat yang asik untuk berkumpul. Danau, itu adalah tempat tujuan Bara saat ini. Danau yang dimaksud cukup jauh untuk ditempuh dari posisi Bara saat ini. Butuh waktu 2 jam untuk Bara bisa sampai ke tujuan. Setelah menempuh perjalanan yang lama, sampailah Bara pada padang ilalang. Langkah Bara ia percepat, sampai ia melihat danau yang membentang indah di hadapannya. Bara menundukkan kepalanya, hamparan rumput hijau yang menjadi pijakannya. Laki bertubuh kekar itu menghembuskan nafas. Pemandangan di sini mampu merilekskan suasana hati yang kacau. Pohon yang rindang menjulang di sekitar danau. Ada juga yang condong ke arah danau. Daun berjatuhan membuat air danau bergoyang dan dibantu oleh angin. Bara duduk di bawah pohon,
menghadap ke arah danau. Ia mengambil kerikil kecil yang ada di sekelilingnya. Bara mulai melempar satu persatu batu yang ia dapat. Apa yang harus gue lakukan? Bara mengusap kasar wajahnya. Bara bukanlah tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Namun kali ini Bara tidak bisa memberikan tanggung jawab pada gadis yang tengah mengandung anaknya. Di kondisi sekarang yang sama masih sekolah, Bara tidak mau anaknya lahir ke dunia yang kejam ini dalam waktu dekat. Kenapa pakai hamil segala? Hah? Brengsek. Bara mengaum frustasi, bahkan Bara tidak mengenal gadis itu. Wajahnya saja Bara tidak pernah lihat. Bunuh anak lo. Gugurkan. Bisikan itu tiba terlintas pada Bara. Laki berperawakan tampan itu tersenyum miring. Sepertinya itu bukan hal yang buruk, seringai Bara. Selama 3 hari ini, Astrid begitu gencar meminta maaf pada Maira. Astrid begitu merasa bersalah atas peristiwa yang menimpa sahabatnya Maira. Berulang kali pula Maira mengatakan bahwa dia sudah memaafkan Astrid. Seperti saat ini, Astrid memutuskan untuk menginap di rumah Maira. Mei, gue merasa bersalah banget sama lo. Lirih Astrid, Maira tersenyum lalu menggeleng. Ini semua bukan salah kamu. Ini sudah takdir Allah, kata Maira. Ia mengelus elus perutnya yang masih rata. Air matanya kembali menetes. Hatinya terasa ditusuk sembilu bahwa di dalam perutnya ada bayi, anaknya Bara. Tuh kan lo nangis lagi. Astrid nyodorin tisu Maira. Maira menggeleng. Hanya memikirkan yang akan terjadi setelah ini. Bagaimana kalau bunda sama ayah sampai tahu? Hiks. Astrid membawa Maira ke dalam pelukannya. Untungnya kamar Maira sudah dikunci dan kedap suara. Jadi orang lain tidak dapat mendengar percakapan mereka. Maira gak mau anak ini. Maira terisak pilu dalam pelukan Astrid. Astrid terus berusaha menenangkan dengan cara mengusap punggung temannya itu. Aku takut, Hiks. Apa yang harus aku lakukan pada anak ini? Hiks, Astrid juga ikut menangis. Sungguh andai saja dia tahu akan jadi seperti ini. Dia tidak akan mengajak temannya ke hotel itu dan bertemu dengan laki-laki bejat yang bernama Bara. Astrid sudah menduga laki-laki yang bernama Abian Davino Adibrata atau Bara adalah laki-laki paling brengsek di dunia ini. Maira bahkan tidak tahu apakah Bara akan menerima anak ini atau tidak, ucap Maira lirih. Astrid melonggarkan pelukannya hingga terlepas dan menyandarkan Maira pada kepala ranjang. Mai, gue saranin lu omongin ini baik-baik sama Kak Bara. Karena walau bagaimanapun Kak Bara adalah ayah dari bayi ini. Astrid mengusap perut datar Maira. Tapi Maira takut bagaimana kalau Nan. Ucapan Maira terpotong karena buru-buru Astrid menempelkan jarinya di bibir Maira. Yang penting kamu udah kasih tahu. Kalau dia nggak mau terima ya udah. Dipilihnya ujung jilbab dengan kuat. Namun rasa gugup dan cemas masih melingkupi hatinya. Begitu banyak pertanyaan pesimis yang tumbuh, Maira memandang ke arah sekitar sudah tidak ada orang. Karena mereka semua sudah ke kantin, ruangan kelas sepi hanya diisi beberapa orang saja termasuk Astrid dan Maira. Astrid, lu dipanggil sama Bu Rima. Gio menghampiri Astrid. Lu disuruh ke ruang guru sekarang, katanya lagi. Tapi gue nggak bisa, gue ada urus. Udah treat lo ke ruang guru aja, gue bisa sendiri kok. Potong Maira. Astrid menoleh ke arah Maira dengan tatapan mengisyaratkan. Serius? Insya Allah aku nggak apa-apa. Maira mengganggu pelan. Setelah susah payah meyakinkan Astrid, akhirnya dia pergi juga. Sekarang tinggal Maira dengan kecemasannya. Maira berdiri melangkah keluar dari kelas. Maira melewati koridor.
ia melihat begitu banyak yang berlalu lalang. Sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, mereka tidak terlalu memperhatikan. Maira merasa aman, setidaknya tidak ada yang bertanya, dia mau kemana? Kenapa melewati lorong kelas 12? Semoga aja Kak Bara ada di dalam kelas, gumam Maira. Beberapa saat kemudian Maira sudah ada di depan kelas 12 yang bertuliskan 12 IPA 1. Menurut informasi itu adalah kelas laki-laki yang Maira cari. Maira menghembuskan nafas pelan lalu mengucapkan basmalah. Saat hendak melangkah masuk, hal pertama kali yang Maira dapatkan adalah beberapa orang menatapnya dengan penuh. Tapi dia tidak memperdulikan itu. Maira mengedarkan pandang, matanya berhenti pada sudut ruangan. Di sana terdapat orang yang dia cari. Dan beberapa temannya sedang bersenda gurau, tanpa membuang waktu lama. Maira segera menghampiri sudut itu, sontak saja segerombolan orang itu menoleh ke arahnya. Maira bisa melihat Bara yang fokus membaca. Wah, Dekel teroris, ada apa nih? Tanya salah satu teman Bara yang Maira tahu namanya Arya. Maira fokus ke arah Bara, dia tidak berminat menanggapi gurauan pria itu. Kak Bara, boleh minta waktunya sebentar? Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Maira mengatakan itu dengan satu kali tarikan nafas. Terbayangkan betapa cepatnya ucapannya tadi. Teman-temannya tidak percaya ada orang yang berani seperti itu terhadap Bara. Dekel manis, ada urusan apa sama Bang Bara ganteng? Tanya Arya dengan nada yang genit. Maira yang tahu karakter kakak kelasnya yang satu ini, dia lebih memilih diam. Bara mengalihkan perhatiannya dari buku, alisnya terangkat melihat kehadiran gadis bercadar di hadapannya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Tanya Maira lagi. Bara langsung berdiri dan mengatakan, ikut gue. Lalu melangkah keluar kelas. Gugurkan Mai tidak mau Maira mengikuti Bara. Maira begitu banyak mendapati tatapan sinis daripada gadis di dalam kelas. Teman Bara masih menatap kepergian Bara dan cewek bercadar itu, yang mulai menjauh dari kelas sampai punggung mereka. Tak terlihat lagi, tentu saja. Tumbuh tanda tanya besar pada mereka. Kok gue kepo ya sama mereka? Celetuk Daniel yang diangguki Rafael. Evans bersedekap dada, mungkin gadis bercadar itu cari masalah sama Bara. Arya pun mengangguk dengan ucapan Evans. Jadi penasaran gue, ucap Daniel, lalu mencomot kuaci yang ada di hadapannya. Mungkin entu Dekel suka kali sama Bara, udah biasa kali. Ucap Rafael. Iya juga sih, tapi biasanya Bara tidak menganggapi. Gue kira cewek alim gak pernah suka sama cowok. Evans mengangkat kedua bahunya, lalu menggelek laki itu kembali fokus pada ponselnya. Tidak memperdulikan temannya yang bergosip pria. Maira terus mengikuti Bara dari belakang sampai ke rooftop sekolah. Maira terkesiap dengan pemandangan yang disuguhkan dari sana. Bara menoleh ke arah Maira, yang masih terpukau dengan pemandangan kota, bangunan yang menjulang tinggi. Mau ngomong apa? Tanya Bara to the point. Maira kembali ke kesadaran. Ia ingat tujuan. Kenapa dia kesini bersama laki itu? Maira menunduk. Dia sudah menyiapkan mental, tapi tetap saja dia tidak bisa tenang. Kak, aku hamil. Ucap Maira. Ia memejakan matanya rapat. Angin berhembus halus, mengibarkan jilbab panjang serta cadar Maira. Alis Bara terangkat ke atas, terus... Sebenarnya Bara sudah tahu apa yang akan dikatakan gadis ini. Dia sudah menunggu kata itu. Dari 3 hari yang lalu saat dia mendengar percakapan antara Maira dan Astrid di UKS. Mendengar respon Bara yang biasa aja, Maira membuka matanya. Ini anak kakak. Bara menaikkan alisnya, bibirnya terangkat sebelah. Yakin? MA maksud kakak?
Bara memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Enggak ada yang tahu, itu anak gue atau bukan, ucap Bara santai. Tes perkataan Bara menohok hati Maira. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Maira adalah perempuan bebas yang sudah disentuh banyak laki. Tangan Maira terkepal kuat di sisi tubuhnya. Ini anak kakak, Maira tidak pernah melakukan. Sudahlah, tidak perlu diperjelas, itu hanya akan menambah luka dengan mengingatnya. Seharusnya dia sudah siap dengan penolakan Bara. Apa yang bisa diharapkan? Bara menoleh ke arah Maira. Sepertinya gadis bercadar itu kehabisan kata untuk dikatakannya. Kalau memang itu anak gue, ya lo mau apa? Dengan santainya Bara mengatakan itu. Matanya mengarah ke pemandangan kota dari ketinggian, dan tangannya masih setia pada saku celananya. Maira tercekat dengan penuturan Bara beberapa saat lalu. Ia juga tidak apa yang harus ia lakukan sekarang. Menggugurkan atau tidak? Maira juga tidak tahu apa gunanya ia mengatakan semua ini pada Bara, yang jelas tidak menginginkan bayi di rahimnya. Gugurkan. Bara tersenyum miring, entah pertanyaan atau pernyataan Bara pada kata itu. Dengan susah payah Maira menelan air liurnya, yang terasa kesat di tenggorokan. Maira mengusap perut datarnya. Tak terasa air matanya membasahi kain hitam di wajahnya. Ia menyayangi janin ini, walaupun kehadirannya di saat yang tidak tepat. Tapi aku. Terbata-bata Maira mengucapkan kata yang tidak jelas itu. Bara menghembuskan nafasnya dengan berat, tanpa sepengetahuan Maira. Pendidikan, masa depan atau anak itu? Ucap Bara dengan nada yang begitu tegas dan tajam. Maira lagi terdiam. Tidak adakah pilihan lain? Kenapa begitu sulit memilih kenyataan di depan mata? Maira tidak bisa memilih, karena semua itu adalah hal yang penting dalam hidupnya. Gue beri waktu buat lo berpikir. Temuin gue di taman belakang sekolah buat ngasih tahu keputusan lo, kata Bara. Kaki jenjang Bara bersiap hendak melangkah pergi, tapi pergerakannya terhenti setelah 2 langkah. Lalu ia menoleh ke belakang. Jangan jadi munafik, ucap Bara lugas, lalu dia benar melangkah pergi. Setelah dirasa Bara sudah tidak ada di sekitarnya, Maira berteriak pilu melampiaskan semua sesak di dadanya. Tubuhnya merosot ke lantai, dengan kaki yang gemetar dan lemas. Air matanya mengalir dengan derasnya. Pikirannya memuncak hampir membludak, memikirkan nasib yang telah digariskan untuknya. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.